Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan laporan basis data pada ujian akhir semester 3 yang menjelaskan tentang reka medis yang diampu oleh Bapak Ibnu Wisma Dwi Prasetya Sarjana Komputer. Anggota dari kelompok kami yakni Alfi Hardiati Rahma, Ana Sayyidati Nuria, Amalia Aryani, Wahyu Nur Cahyo, dan Arina Mutiara. Langsung saja memasuki bab 1 yakni bab pendahuluan. Ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, menganalisis kebutuhan user reka medis. Yang kedua, merancang entity relationship diagram atau ERD dalam reka medis. Yang ketiga, membahas perancangan entity relationship diagram ERD pada reka medis, dan yang terakhir membuat dan membahas database project reka medis. Di tujuan yang pertama, diharapkan dapat memahami dan menganalisis kebutuhan user reka medis. Yang kedua, dapat mendeskripsikan entity relationship diagram ERD dalam reka medis. Yang ketiga, dapat memahami perancangan entity relationship diagram ERD reka medis, dan terakhir dapat mendeskripsikan database project reka medis. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang pertama, poin analisis kebutuhan user. Yang kedua, perancangan ERD. Yang ketiga, pembahasan perancangan ERD, dan yang terakhir yakni pembuatan database project. Selanjutnya, bab 2 memasuki bab pembahasan akan dibacakan langsung oleh teman kita, Mbak Amalia Aryani. Monggo. 1. Analisis kebutuhan user. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja kebutuhan user yang akan menggunakan aplikasi project ini nantinya. Berikut pihak-pihak user antara lain. 1. Pasien. Pasien dapat melakukan pemeriksaan reka medis. B. Pasien dapat mendapatkan informasi hasil pemeriksaan reka medis. Pasien dapat mendapatkan resep obat. D. Pasien menebus dan membayar obat ke kasir apotek. Yang kedua, dokter. A. Dokter dapat mengetahui keluhan pasien. B. Dokter dapat memeriksa pasien. C. Dokter dapat mendiagnosa penyakit pasien. D. Dokter membuatkan resep obat. Yang ketiga, spesialis. A. Spesialis mendapatkan laporan dari hasil screening pasien. B. Spesialis menangani pasien berpenyakit khusus. C. Spesialis dapat memberikan surat rujukan kepada pasien. Yang keempat, resep obat. A. Resep obat diberikan apabila pasien telah diperiksa. B. Resep obat dapat ditebus melalui kasir apotek. Yang kelima, transkrip pembayaran. A. Transkrip pembayaran bisa didapatkan melalui kasir apotek. Yang keenam, jenis obat. A. Jenis obat bisa didapatkan setelah pasien mendapat resep obat. B. Jenis obat dapat diberikan setelah mengetahui penyakit pasien. C. Jenis obat dapat diberikan sesuai dosis pasien. Yang ketujuh, kasir. A. Kasir dapat menerima resep obat. A. Kasir dapat menerima resep obat pasien yang diberikan oleh dokter atau spesialis. B. Kasir dapat memberikan obat setelah menerima resep dari pasien. C. Kasir menerima pembayaran cash dari pasien. Yang selanjutnya, shift. Shift ada dua, shift dokter dan shift kasir. Shift dokter A, shift dokter dijalankan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan. Shift kasir dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alfi Hardiati Rahma. Mohon maaf, akan dibacakan oleh Mbak Arina Mutiara. Monggo. Oke, selanjutnya ada diagnosa. Yang di sini ada A. Diagnosa dapat menemukan atau mengidentifikasi kelemahan penyakit.
yang dialami oleh pasien. B. Diagnosa dapat menemukan karakteristik atau kesalahan atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. C. Diagnosa dapat mencegah dan mengulangi penyebaran suatu penyakit. Selanjutnya, screening. A. Screening diberikan untuk mendeteksi penyakit pasien. B. Screening dapat memutuskan metode pengobatan yang paling efektif. Dan selanjutnya ada perancangan IRD yang kita bisa melihat dalam gambar flowchart dan activity diagram rekam medis. Selanjutnya, pembahasan perancangan IRD. Ada pasien, yaitu ID pasien, nama pasien, umur, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, username, dan password. Langsung saja di sini juga ada dokter yang terdiri dari ID dokter, nama dokter, nomor telepon, alamat, tarif dokter, ID spesialis, username, dan juga password. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alfi Hadrianti Rama. Selanjutnya ada kasir yang terdiri dari ID kasir, nama kasir, alamat, nomor telepon, username, password, dan ID shift. Poin selanjutnya ada petugas screening, yaitu terdiri atas ID petugas, petugas screening, dan alamat. Nomor telepon, username, dan password. Selanjutnya ada rekam medis yang terdiri dari ID rekam medis yang sebagai primary key dalam tabel ini. Ada keluhan, diagnosa, saran dokter, tanggal, ID pasien, ID screener, ID spesialis, dan ID dokter. Selanjutnya ada spesialis, yaitu ada ID spesialis sebagai primary key dalam tabel ini dan nama spesialis. Selanjutnya ada resep obat yang terdiri dari ID resep obat sebagai primary key dalam tabel ini, ID pasien, ID obat, ID dokter, ID kasir, jumlah obat, dan tanggal. Dan dalam status ada dua pilihan, yaitu jika aktif, obat belum dibayar, dan jika non-aktif, obat sudah dibayar. Selanjutnya ada obat yang terdiri atas ID obat sebagai primary key dalam tabel ini, nama obat, stok, dan harga obat. Selanjutnya ada transkrip pembayaran yang terdiri atas ID transkrip pembayaran sebagai primary key dalam tabel ini, total bayar, tanggal bayar, ID pasien, dan ID kasir. Selanjutnya ada shift yang terdiri atas ID shift sebagai primary key dalam tabel ini, jam kerja, dan waktu. Poin selanjutnya ada pembuatan database, project, Rekam medis. yang bisa kita lihat pada gambar yang ada dalam laporan kami, laporan project kami. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.